Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bertemu di channel yang keren ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Dan teriring doa, mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah untuk tetap jalan di jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita tetap istiqomah dalam menyebarkan ilmu agama Islam. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampailah kepada pertemuan pertama dari tema yang ketiga. Tema yang ketiga ini masih ada hubungannya tentang tema yang kedua kemarin. Dan pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah menyimpulkan, merefleksikan, dan mudah-mudahan bisa dilatih intisari daripada pelajaran pertama sampai pelajaran yang terakhir kemarin. Dan pada pertemuan kita pada hari ini kita merupakan bahasan lanjutan dari tema lanjutan juga. Nah, tema yang kedua sudah selesai kemarin dan sekarang kita masuk tema yang ketiga, dan tema yang ketiga ini masih ada berhubungan dengan tema yang kedua dengan judul yang sama dengan tema yang kedua. Namun ini yang ditanyakan dalam kitab Muhawarah jilid 1 ini pada pelajaran yang keempat ini. Di dalam kitab Muhawarah berada di pelajaran keempat, namun pada pembahasan kita pada video itu masuk tema yang ketiga. Sahabat sekalian, temanya sama tapi ada berbeda. Kalau kemarin yang ditanya itu, yang ditanyakan adalah ayah, namun sekarang adalah saudara. Oke, kita mulai. Ya walad, aina akhuk? Wahai anak, aina akhuk? Di mana saudaramu? Di mana saudaramu? Ya walad, bisa. Aina? Ya walad, aina akhuk? Nah, ini bisa kita kondisikan, ini bisa kita ganti dengan nama seseorang, kemudian ini juga bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Ya walad, kemudian ya Ahmad, ya Muhammad misalnya, ya Fauzan, dan seterusnya. Bisa saja ini diganti. Aina, kemudian di mana? Akhuk, akhuk, saudara laki-lakimu, saudara laki. Ini bisa kita ganti sesuaikan. Aina abu, bisa aina ammu, di mana pamanmu. Kemudian aina khalatu, di mana bibimu misalnya. Nah, bisa saja itu ya. Kemudian jawabannya adalah akhi yaltasilu fil hammam. Akhi yaltasilu fil hammam. Saudara saya sedang mandi di kamar mandi. Nah, bisa saja akhi, saudara saya sedang apa? Nah, bisa kita ganti, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Jadi sahabat sekalian, kita lanjut. Kemudian di mana pamanmu Ismail? Aina ammuka Ismail? Di mana pamanmu yang bernama Ismail? Ini badal ya, badal ke sini. Aina ammuka Ismail? Di mana pamanmu Ismail? Pamanmu yang bernama Ismail itu. Ammi Ismail yaqra'ul jaridah. Ammi
Ammi Ismail yaqra'ul jaridah. Pamanku Ismail dia sedang membaca jaridah, koran. Pamanku Ismail dia sedang membaca koran. Aina ammuka Ismail, ammi Ismail yaqra'ul jaridah. Ini bisa kita ganti apa saja, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ammi Ismail, paman saya, maka tentu ini jawabannya menyesuaikan dengan yang di atas. Yaqra'ul jaridah, ya misalnya ini bisa kita ganti yaqra'ul majallah misalnya. Nah, ini bisa kita ganti yaqra'ul majallah, yaqra'ul Quran, yaqra'u ayu syai', apa saja bisa kita ganti di sini. Jadi strukturnya memang seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan, sebentar sebelum kita lanjut sedikit, kita ada pembahasan sedikit. Ini amun, yang ini adalah paman tapi dari pihak ayah, paman dari pihak ayah. Nanti ada paman juga dari pihak ibu. Nah, dari pihak ibu itu lalu disebut dengan khalun. Nah, ini paman, tapi paman dari pihak ibu. Jadi itulah ada keunikan dalam bahasa Arab itu, yaitu berbeda-beda pengguna produknya beda-beda. Oke sahabat sekalian, kira-kira cukup jelas ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit menyimpulkan bahwa dalam bahasa Arab paman itu ada terbagi dua. Paman bisa dari pihak ayah, bisa paman dari pihak ibu. Kalau dari pihak ayah dari amun. Nah, amun ini namanya amun. Kemudian kalau dari pihak ibu namanya adalah khalun. Kalau bibi berarti, kalau perempuan berarti khalatun. Yang ini kalau perempuannya muannasnya adalah ammatun. Nah, oke sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa dilanjutkan. Ammi Ismail yaqra'ul jaridah. Pamanku Ismail membaca koran. Kemudian ada pertanyaan lanjutan, aina yaqra'ul jaridah. Di mana dia membaca koran? Di mana dia membaca koran? Nah, ini tinggal kita ganti, sesuaikan. Aina yaqra'ul Quran misalnya. Nah, kemudian jawabannya yaqra'ul Quran fil bahwil khalfi. Jawabannya bisa fil bahwil khalfi. Nah, ini bisa kita kondisikan. Bahwa ini ruangan, ini bagian belakang. Artinya di bagian belakang, di ruangan bagian belakang. Nah, ini sesuaikan saja. Bisa di musola, bisa di masjid, bisa fil ghurfah, ya. Kemudian di mana saja, sesuaikan dengan kondisi kita. Nah, aina yaqra'ul jaridah, ya fil bahwil khalfi, atau yaqra'ul jaridah fil bahwil khalfi. Yaqra'ul jaridah fi bahwil khalfi, di ruangan belakang. Kemudian ini bisa kita kondisikan. Nah, pilih saja apa yang sesuai. Apakah di masjid, apakah di musalla, apakah di kamar, atau di ghurfatin duyuf, di ruang tamu membaca. Nah, apakah di depan rumah. Nah, itulah.
Ya sahabat sekalian, mungkin cukup jelas, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa diingat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan niat mengikuti sunnah Rasul, karena Rasulullah berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Oke sahabat sekalian, tetap di channel ini, tetap di channel yang keren ini, mudah-mudahan senantiasa berkembang, dan jangan lupa subscribe, like, dan share, dan kirim pertanyaan atau sesuatu yang tidak jelas di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.